Oke Nur, nah kita kembali lagi bersama DMC Talk. Love story. Oke. Nah, episode kali ini saya menjadi host. Oke. Setelah sekian lama saya tidak menjadi host, ini pertama kalinya saya menjadi host. Oke. Mas bayaran tertinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang LDR. Nah, Apa tuh? LDR apa sih, Mas? Hubungan jarak jauh yang dilakukan oleh yang kalau gue nggak bisa. Ya. Nah, iya. Nah, untuk membahas LDR ini kita akan menyajikan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya. Nah, kali ini yang pro LDR adalah Mas Rio. Halo guys. Dan kubu kontranya adalah Mas Anwar. Tidak. Roller. Oke. Kita lanjut. Kita akan bahas LDR. Saya akan membahas tentang LDR. Tanya ke Mas Anwar dulu. Sebagai kontra. Ya, sebagai kontra. Ya. Gimana tentang hubungan LDR itu, Mas? Buat apa anjir LDR? Nggak seru anjir. Lu jauh. Ketemu setahun sekali lu nggak bisa sayang-sayangan, nggak bisa peluk-pelukan gitu. Cuma chatan doang, sayang udah makan belum? Anjing basi lah. Buat apa? Waduh. Dengan ketemuan, bisa sayang-sayangan, ketemu tiap hari, me time, quality time. Itu justru kata gue bisa membangun hubungan lu itu lebih berwarna daripada LDR. LDR apa cuma chatan doang. Tapi kalau misal nih Mas, dengan ya kan kadang-kadang ada yang dengan situasi yang emang harus LDR lu Mas. Gitu. Kalau gue mending buang situasinya. Gue bisa dapat kerjaan, tempatnya jauh. Cari kerjaan lain lah mending yang di. Misal pendidikan nih, misal pasangan lu harus sekolah di jauh lah gitu. Dan itu pastinya kayak nggak bisa lu tinggalin. Itu emang harus menempuh pendidikan untuk itu lebih penting masa depan karir. Apa yang lu lakuin? Egois lu berarti kalau ini. Mungkin gue coba tapi kayaknya gue tetap nggak bisa. Kangenan gue soalnya bro. Nggak bisa tuh LDR. Angel ya Mas. Iya pulang saya sama mama. Waduh, jadi untuk Mas Anwar tetap gimana pun situasinya, gimana pun posisinya tetap nggak bisa ya. Waduh. Gimana Mas Rio? LDR. Mas Anwar ini nggak bisa LDR, Mas ya Mas. Dari jawaban dia tuh orangnya egois kayaknya. Iya. Pas tadi dia bilang, aduh malah cari lagi katanya kerjaan. Tapi tunggu dulu, LDR itu ya Mas Anwar ya. Justru LDR itu ngajarin tentang kepercayaan. Satu. Yang kedua, mengajarin tentang mandiri. Yang ketiga, LDR itu jadi nggak bosen. Kita tuh nabung rindu. Kalau dia kalau rindu, ketika ketemu, nggak keterusan rindunya terus dia rindu sama orang lain gimana? Nah, hey bro, zaman itu tergantung kita nggak mendidik. Itu tergantung kita menjalani hubungannya. Yang kedua, Oke ya, walaupun kita menjalani hubungan udah dengan sangat kepercayaan yang tinggi, udah saling percaya, udah saling baik. Oke, kalau masih worry, masih khawatir, kita orang IT man, 2023 ini orang IT semua akses teknologi udah canggih. Berarti lo mau ngebajak? Ya nggak bajak, Terus gimana? Ya aduh, IT-nya gimana caranya? Ya bisa bajak, tapi kan dia nggak perlu tahu, bre. Berarti bajak. Kan demi kebaikan juga. Ya, apa? Itu lo nggak percaya sama dia? Ya kan membuat ini sebatas yang perlu-perlu aja. Contohnya lokasi. Atau yang kedua sosial media. Ya nggak harus, gue nggak harus itu kan privasi dia juga. Iya, gue tahu ya. Ya gimana ya? Ya udah dimudahkan untuk mengantisipasi. Iya kan kita nggak mau ya. Kita nggak perlu. Cuma untuk mengantisipasi yang kita nggak mau, ya maybe kita memang harus ada cara-cara. Ya ada, tapi kita nggak usah selalu buka, selalu diakses segala macam. Tapi masih ada aplikasi Gojek loh. Wah, nah itu udah nggak berarti. Iya ya. Iya. Nggak. Gojek merajalela lagi. Nggak itu tapi tergantung pasangannya ya. Tergantung pasangannya. Ketika mau LDR juga kan berarti kita udah mantep gitu sama pasangannya. Gue udah memutuskan untuk LDR. Ya karena gue udah mantep sama dia. Pilihan gue udah dia. Tapi sekarang masih LDR berarti. Hah? Sekarang LDR berarti. Nah itu gak perlu dibahas ya. Itu kan preferensi gue ya guys ya. Ya, jadi intinya LDR berarti kita udah mantap, udah percaya, udah saling percaya, makanya mau LDR. Dan udah tahu konsekuensinya nggak ketemu. Tapi
dari nggak sering ketemu, nggak sering main, ya itu tadi mengajarkan kepercayaan, mengajarkan lebih dewasa, percintaannya, mengajarkan tentang ya itu tadi nabung rindu. Dan ketika ketemu, sensasinya beda bre, sensasinya tuh lebih lebih mantep ya. Jadi bagi saya aku nggak bisa cinta. Nah itu kalau dikit-dikit ngelendot kayaknya kurang asik ya, kurang asik, bosan. Dikit-dikit ayo ketemu, tiap hari ketemu. Kalau nggak ada ya, kamu yang mana besok main. Gue punya acara sendiri, dunia gue tuh ada, gue punya dunia sendiri itu kayak gak bisa bre, karena kalau ketemu biasanya nih ya, walaupun gue nggak tahu nggak semua orang kayak gini yang, tapi kebanyakan itu bakalan kayak gitu, susah. Kalau gue tipe orang yang aja susah. kangenan gue sih. Gue suka lendot-lendotan gue. Tipe orang gitu, makanya gue gak suka LDR. Buat apa gitu? Jadi tetap apapun alasannya. Gue suka lebih kalau kangen udah kamu melampiaskan kangen. Nih, misal ya, lo ada tugas pekerjaan keluar kota, ya kan? Lu kayak mana? Gua kan gak kerja di luar kota. Ya harus ya misal sampai ada perlu apa gitu kan. Jadi ya udah tinggal berangkat aja. Emang berangkat mau setahun. Ya biar sebulan. Misalkan ada pekerjaan ini sih kayak di mana gajinya gede. Ya, siapa tahu lu kontrak kan 1 tahun. Tapi lu dikirim ke planet Pluto gitu kan, ke Mars. Gua aja. Udah aja ke Mars cewek gua, iya. Iya lah. Ya nggak boleh lah sama orang tuanya lo baru kan masih pacaran. Buat tunang aja. Buat tunang juga emang nggak bisa dong. Ya kan dia budaya Indonesia masih cari duit buat menang dia. Apa-apa kan gajinya gede kata lu. Iya, tapi kan belum berangkat. Misal belum berangkat. Iya. Ya gua ngomong dulu sama orang tuanya kan. Anwar mau kerja keluar kota, misal sebulan gitu. Iya. Kayak gitu mungkin sebelum Anwar berangkat mau ngikat dia biar jadi udah simpel-simpel alasan udah lo tetap kekeh tidak mau LDR ya? Nggak mau gue. Jadi untuk Mas Rio nih, ada nggak sih? Ini kan buat Mas Arnon nggak sama sekali nggak mau. Nah, ada nggak sih kayak tips atau gimana biar bisa LDR gitu? Sebenarnya gue nggak mau nyebutin tips ya, karena kalau tips kan seakan-akan gue itu LDR gue itu ahlinya LDR gitu ya. Enggak ya. Ya kayak Mas Rio kan udah menjalani LDR, udah kayak udah nyaman dengan LDR. Enggak, maksud gua, ya gua kan sebagai kubu yang pro aja. Iya. Bukan berarti ini ya. Iya. Kalau tips enggak deh. Enggak ada. Enggak perlu lah. Masa gua harus sebutin tips aja. Ya siapa tahu buat teman-teman ada apa gitu kan, kelebihan LDR ini loh. Ya kalau kelebihan oke lah ya. Kelebihan LDR satu ya, pasti nih ya. Karena kita yang pertama jadi bisa memanage uang, manage duit itu jadi bisa, beneran bisa. Yang kedua hemat duit. Ya. Ini tentang duit ya, all about money. Yang ketiga bisa fokus ke nggak kayak hemat itu lebih hemat, bukan lebih hemat tuh lebih pengeluaran jarang keluar. Terus yang ketiga bisa fokus ke hal-hal yang mau dicapai, karir. Apalagi kalau di tingkat mungkin di tingkat yang masih sekolah, masih kuliah atau masih membina karir, itu bisa fokus ke karirnya. Iya bener ya. Karena kalau yang pacaran susah fokusnya bre. Mau fokus itu diganggu. Ayo jalan ke sini, jalan ke sana. Kalau udah jalan, susah. Dikit-dikit gak bisa. Terus manage duit juga susah. Main sana, main sini. Ya kan, duit keluar terus. Jadi duit keluar terus, kayak kita mau membangun karir, jadi gak bisa kehambat lah ya. Iya, kalau ya memang walaupun tidak LDR, walaupun tidak sama pacar, kita tetap main, tapi tetap beda, pengeluarannya tetap beda. Kalau sama temen, ya ini tetap beda aja. Enggak, dan kita bisa, enggak deh gitu. Tapi kalau sama pacar, ayo main, enggak deh. Wah, ngambek pacarnya kan. Ngambek yang ini banyak masalah, bre. Oke. Jadi kayak gitu lah. Gimana Mas Anwar? Ini kan tadi katanya kalau LDR itu lebih hemat duit, bisa manage duit, kayak karir itu bisa lebih fokus untuk mencapai karir itu. Gimana Kak Mas Anwar? Kalau gua dari hemat duit ya tadi. Ya, bukan belit ya. Bukan belit ya. Gua juga tetap hemat orangnya. Masa? Iya. Berarti kalau keluar nggak beli jajan. Beli kan paling gua jalan paling nggak seminggu sekali makan itu 100.000 paling udah nggak seminggu sekali 100 ya paling sekali jalan kan nanti buat bensin buat makan paling 100 udah cukup sekali jalan. Gua juga tipe orang yang nggak terlalu
boros juga. 100 itu jalan di mana zaman sekarang? Udah Ke pantai bro, nonton bilang itu udah cukup Iya, banget. kasian banget 100.000 ya buat ongkos bensin aja. 30 ya. Iya, buat makan. Lu jahat loh tim orang berarti. Ya perhitungan banget aja. Bukan, justru karena 100.000 gua nggak make sense menurut gua. Berarti 100.000 jahat ya. Lu minumnya ini dah es teh pakai plastik. Apalagi ke pantai ya mas, kayak masuk Pantai, artisnya udah iya. 50.000. Allah lu jahat. Karena gue sederhana, cewek gue juga sederhana. Oh jadi ceweknya Cewek gue juga sederhana. Ya kan kita harus memberikan yang terbaik. Ya bener banget. Pasangan kita. Ya tapi cuman kalau kita memberikan yang terbaik tapi kondisi kita nggak mampu gimana? Lagian toh dia juga nerima gue. Iya. Ini jangan ngomongin mampu nggak mampu, guys. Jadi serba salah. beda ini konsepnya. Beda konsep ini. Ini kita bahas LDR aja ya. Nah itu terus tadi yang kedua apa? Terus kayak bisa memanage dan Manage ini ya kerjaan ya kayak gitu. Iya. meniti karir lah. Kerja kan? Kerja juga cuma Senin sampai Jumat lah. Sabtu Minggu gue butuh healing lah. Gue healing sama pacar gue, ketemuan sama dia. Healing itu pakai duit. Jadi Emang itu tadi. Ya, Healing tadi. misal lu ke pantai, emang lu cuma mau ke pantai-pantai Healing itu nggak harus selalu ngabisin duit banyak. Iya, Jadi- jalan-jalan aja udah cukup. healing Enggak lah. sederhana saja. Enggak, Iya, gue nggak percaya. Emang pacar lu selalu mau, nggak pernah. Pasti sometimes dia pengen, nonton aja. Ayo ke Tegal Mas. Kemarin masa udah ke pantai ini, masa pantai ini Bosen lagi? nggak ya? Bosen. Pacar gue ada nuntutan nih ya. Enggak, Iya. bro. Setiap minggu diajak misal main terus ya, pasti bro dia bakalan explore wisata di Yang bagus-bagus yang di bagus TikTok. yang hits. Nah, itu mungkin cara lu. Ya. Gua enggak. Aduh. Beda. Jadi kalian ceweknya beda nih. Beda ya. Beda. Ya, Tapi kirain masa sama. bareng? Tapi gue yakin kebanyakan cewek kayak gitu, Cok. Ya, kirain sama. Kebanyakan ya. Kalau ngomongin itu sebagai tolak ukur, Ya. memang nggak bisa, kita nggak bisa menolak ukurkan sifat seseorang Ya, kan. lagi-lagi Tapi kriteria kita kita ngomong beda. tentang mayoritas aja, mayoritas minoritas. Mayoritasnya kebanyakan pasti kayak gitu cewek. Diambil umumnya aja. Iya, aja. mayoritas aja. Ya, kalau gua libur minggu gitu kan. Gua nggak setiap minggu itu main. Paling nggak sebulan kalau misal lagi bener-bener nggak ada gitu sebulan sekali lah gitu. Sebulan habis gajian gitu ya. Gitu banget. Tuh lu bilang bener-bener gak ada sebulan sekali. Lah itu sayang banget ya. Orang lagi gak ada dia harus main ya kan. Kalau LDR gak ada ya udah. Gak bisa. Diem aja bisa ya. Iya duitnya bisa dipakai buat yang lain lah. Lu bilang gak ada lah. Berarti lu maksain diri. Ya nggak apa-apa. Gua nggak masalahin duit, yang penting hubungan gua. Iya. Karena dalam hubungan yang nggak LDR, gua lebih suka quality time. Apalagi kalau cuman masalah uang ya. Gua ke pantai gitu juga nggak ngabisin duit, di sana gua sharing ngobrol sama dia kayak gitu kan. Jadi suasana. Iya. Oh, Gua jadi- yang diperlukan dalam hubungan kalau kata gue itu kayak komunikasi itu. Jadi kita menciptakan suasana di tempat-tempat Iya. healing itu ya. Karena gue tipe orang kayak gitu, lebih suka yang ngobrol gitu sama pasangan. Ngobrol langsung ketemu. Iya. Jadi- Daripada harus jalan-jalan, happy gitu-gitu. Tapi kayaknya kita gak usah ngomongin tipe deh. Tipe kita diri sendiri. Kita mewakili tipe kebanyakan orang aja gitu loh. Mayoritas. Oke Mas Anwar, tadi kan kata Mas Rio kalau LDR jadi lebih hemat Fokus, duit, ya. lebih fokus untuk meniti karir dan memanage keuangan lebih Iya. oke lah. Ya. Nah, buat Mas Anwar ini yang no LDR itu gimana? LDR. Apakah setuju? Gua enggak sih. Bilang enggak? Gua enggak ya. Kenapa Mas Anwar? Padahal emang bener loh kayak jarang main, Iya. bisa kayak fokus lebih meniti karir itu lebih fokus. Iya, pada- iya sama bilang pacaran itu kalau nggak LDR nggak bisa meniti karir. Oh tetap bisa. Iya untuk- tetap bisa lah. Kalau kata gua, ya kita walaupun nggak LDR kita tetap bisa masih meniti karir. Iya dunia sekarang itu udah canggih bro. Dunia udah canggih. Lu nggak usah kerja banting tulang setiap jam setiap hari. Lu tinggal di rumah lu bisnis sama pasangan lu udah bisa dapat cuan. Iya jadi lu nggak usah kayak hemat-hemat gitu-gitu. Nggak Lu perlu bisnis bareng itu lah udah sama pasangan lu setiap hari setiap waktu gitu. Iya kayak gitu. Oke kita tukeran host guys. Ya. Iya lah. Mas Anwar katanya mau jadi Lu host. gak kuat gak? Dia nggak. Ya, tukar. Gua kontra LDR guys, emang gua banget ini. Asli. Ya tadi kan itu udah dibahas
masalah LDR tentang memanage uang lebih hemat, bisa fokus berkarir. Dan karena saya tidak sanggup, saya tidak sanggup. Ini udah tukar posisi 2 kali. Tukar posisi nih. Tadi yang pertama host. Enggak host gua. Lu host ya? Iya tadi pertama gua host. Udah lanjut. Ini apa? Ganti Ucap sekarang ganti gua. Saya udah ganti. Nih, tadi kata Mas Rio kalau LDR itu bisa lebih hemat yang pertama, terus yang kedua itu bisa memanage uang, kita bisa fokus karir, lebih fokus lagi. Nah, kalau menurut Mas Yusuf gimana? Aduh, LDR. Nolak tetep Enggak. Masalah apa? Hemat duit. LDR atau tidak ya? Gua sebagai pelaku tidak LDR. Kenapa? Kalau kata saya, LDR atau tidak sama-sama boros. Karena apa? Emang iya, lu LDR, cuman mantengin pacar lu di handphone, lu nggak mau healing, lu weekend nggak mau main-main, ya kan? Iya. Jangan main ke sana, main ke sini, pastilah pengen guys sama temen, nongkrong sama temen. Ya mungkin kalau nolak beda lagi. Pasti itu ngeluarin duit juga. Kalau untuk masalah hemat LDR, menurut saya sama aja. Sama aja ya. Nah, untuk meniti karir, kita juga bisa guys. Pacaran, kita membangun karir bareng, membuka usaha bareng, bisnis bareng. Jadi lebih chemistry dapet, cinta dapet, bisnis dapet. Kayaknya perjuangan itu lebih ini ya, berjuang bersama gitu. Ada motivasi gitu kan. Ayo kita bangun bisnis, bangun pagi kita siap-siap ke pasar cari ini, kita cari market, cari ini. Aduh, berjuang bareng, sukses bareng ya. Iya kan? LDR, aduh, cuma dapat HP, lagi ngapain? Lagi ini, aduh, tetap no LDR lah gua. Ya itu sih tadi. Kalau LDR berjuang fokus karir, berjuang sendiri. Cuman kalau pacaran, buka usaha bareng, dia berjuang bersama-sama. Double power. Berjuang bareng, sukses bareng. Nah tuh gimana Mas Rio? LDR pun ya berjuang bareng sama aja. Cuman kan caranya mungkin berbeda. Caranya berbeda ya. Tuh kalau nggak LDR itu ya justru aksesnya tuh lebih luas. Ya tadi yang kayak tadi gue sampaikan itu. Explore-nya lebih luas. Bisa mungkin yang satu di daerah Pulau Jawa, yang satu di Pulau Sumatera. Oh daerah Jawa gimana nih marketnya, coba dieksplor. Oh saya Sumatera kayak gini. Oh kira-kira bagusnya buat apa nih? Oke. Semua tuh sama aja. Sekarang tuh udah ada teknologi. Iya. Tapi kan nggak bisa ini ya Mas. Sayang. Ya karena kita juga butuh sesuatu sentuhan ya. Aduh. Powernya lebih dapet. Oke, kita stop dulu ya. Oke guys, tadi udah kita dengerin ya pro dan kontra dari LDR. Oke, dari Mas Rio tadi dia katanya lebih bisa hemat ya, lebih bisa fokus ke karirnya sendiri. Nah itu mungkin dan juga kita bisa lebih bebas ya, terlalu terkekang, nah seperti itu. Kemudian untuk yang pacaran nggak LDR itu mungkin bisa bisnis bareng, ya bisa bisnis bareng, sukses bareng, bisa ketemu terus tiap hari ya. Oke. Tapi di LDR itu kan banyak kasus-kasus lah. Kasus apa itu? Yang viral-viral itu yang di sosial media. Itu kan oknum. Iya. Ada yang ya. Itu kan oknum. Iya, dia si cewek lagi main sama cowok lain sambil VC-an gitu. Sayang. Tapi sebenarnya dia lagi main sama cowok lain gitu, kasus-kasus kayak gitu. Sakit banget. Gimana Mas Rio? Apa enggak takut misalnya kalau ada di posisi kayak gitu? Dibilang takut enggak takut, kayak mana ya? Lebih ke percaya itu enggak akan terjadi. Karena gini, kenapa percaya enggak akan terjadi? Ya udah kembali lagi kayak tadi, kita udah mantep nih sama pilihannya nih. Kayak mau LDR nih, ya udah bener-bener ini lu mantep sama gue mantep sama lu. Ini bukan cinta monyet ya, ini bukan cinta monyet. Yuk serius kita ya. Gak abal-abal. Fokus. Ya udah sebelum kita menikah endingnya gitu, kita fokus dulu karir masing-masing, mencapai tujuan-tujuan masing-masing yang belum tercapai. Karena nggak egois. Saya punya hidup saya sendiri, pasangan saya punya pasangan saya sendiri. Pasti kan dia punya mungkin bahagiain orang tuanya dulu atau punya capaian-capaian yang harus dicapai oleh dia sendiri. Begitupun gue punya apa yang harus saya achieve dulu gitu. Dan gue bisa lebih fokus jadinya gitu. Setelah itu merit gitu kan. Nah dengan itu kan udah mantep nih. Jadi kayak sebenarnya hal kayak gitu ya tergantung komunikasinya aja gitu. Komunikasinya satu. Yang kedua, oke lah bisa dibilang takut nggak, sebenarnya paling takut. Iya memang orang LDR pasti takut ya kayak gitu ya. Apalagi makanya gue sering banget gue sama cewek gue, nggak usah nonton kayak gitu deh, biar nggak terlalu curiga gitu kan. Curiga terus berantem.
posesif berantem. Justru kalau LDR tuh karena kita belajar kayak gitu, kita tuh bikin hubungan lebih dewasa. Coba kalau nggak LDR yang kayak tiap hari ketemu, bosen, akhirnya nggak dewasa hubungannya. Terus ya itu tadi. Sekarang kan kalau emang kita bener-bener udah susah banget percaya ya udahlah. Sekarang era teknologi bro, IT bro. Kita orang IT, ya udahlah banyak kok. Misal kita bisa tahu lokasi dia, aplikasi-aplikasi itu udah banyak. Lu bajak lah. Ya nggak kebajak, atas kesadaran bersama. Misal saling-saling, yuk kamu saling kalau mau ya. Tapi saya sih nggak nyaranin karena itu mungkin bisa merusak kepercayaan. Karena dan selalu merasa diawasi kan nggak enak. Iya, itu privasi dia sendiri ya. Cuman kalau misal memang mau banget gitu kan bisa kayak gitu. Jadi LDR malah banyak untungnya bre. Iya, jadi LDR itu malah terkesan lebih dewasa gitu ya. Iyalah, iya, lebih dewasa, lebih positif matang, gitu ya, lebih matang. Bisa, gitu. idenya tuh bisa goals yang mau dicapai pribadi sendiri itu bisa dicapai. Biasa aja loh. Ya kan sebagai ibu kontra. Gitu. Dia meremehkan orang yang LDR tidak bisa dewasa. Wah, tapi nggak saya cuma tidak ngomongin tidak bisa dewasa, cuman lebih mudah karena kita dilatih gitu kan. Benar. Gitu. Iya, tapi nggak cuma LDR aja yang dapat kasus kayak gitu. Iya, kan? Sepinter-pinternya kita, pasti yang selingkuh juga lebih pinter gitu kan. Loh, bro, justru kalau yang terekspos itu ya, yang ketahuan itu kan yang nggak LDR kan, orang yang mergokin itu cowoknya langsung. Iya, kebanyakan yang kedekat. Itu gimana maksudnya? Jadi yang LDR malah tidak ketahuan. Iya. Gimana maksudnya? Gimana apanya? Kadang apa nggak takut kadang pacaran gitu. Terus kadang karena terlalu kepo, justru itu yang menyakiti perasaan kita sendiri. Kita yang nyari masalah buat diri kita sendiri. Oke, Mas Yusuf. Ya. Nah, kan tadi udah kita dengerin ya kasus-kasus tentang perselingkuhan saat LDR ya. Itu selingkuh, tapi ternyata video call, ternyata dia lagi sama cowok lain gitu. Tapi pacaran kan pasti juga ada pasti kan yang selingkuh ya. Kasus. Nah, apa Mas Yusuf sekarang ini udah percaya gitu, yakin sama pacar Mas Yusuf sekarang? Kalau sama pacar saya sangat yakin. Sangat yakin 100%. Ya. 99 deh. Udah terpantau tiap hari ya? Iya. Terpantau. Kita ngintilin terus gitu? Iya, ngintilin. Gimana? Ya sama aja sih, kita juga harus saling percaya walaupun kita nggak LDR ya. Kita juga harus percaya dan tidak percaya banget. Kalau percaya tapi tidak percaya banget maksudnya gimana? Iya. Gimana ya? Intinya kepercayaan kita juga ada batasnya. Ketika dia bilang ini, kita juga harus kita kira-kira nggak masuk logika, harus kita curigai. Iya, benar. Namanya. Jadi nggak percaya kan intinya? Namanya orang. Iya, karena kita boleh percaya. Iya. Cuma jangan terlalu percaya. Ada batasnya sama juga. orang. Iya, jangan terlalu. Ini percaya. Cuman temen kok, cuman ini kok. Sayang boleh, jangan terlalu sayang. Iya. Percaya boleh, jangan terlalu percaya. Iya. Karena itu akan nyakitin kita sendiri. Benar banget kata Mas Yusuf. Jadi kita harus curiga juga sih. Kita orang itu harus posesif, guys. Ya nggak sih? Kalau kita posesif, waduh, rasa sayang itu akan tambah. Bener banget. Iya kan? Kalau kita nggak posesif, cuek, biarin aja. Man sayangnya nggak ada, guys. Aduh. Itu bukan percaya sih, lebih udah nggak sayang mungkin ya. Kalau nggak posesif kan. Kita itu harus posesif menjalin hubungan itu. Ya karena sebenarnya kalau cowok udah diem gitu ya. Iya. Itu malah kayak cowoknya itu udah gak peduli lagi gitu. Kalau cowok posesif, sebenarnya cowok itu sayang. Iya, kayak gitu kan. Iya. Oke. Tapi ya, ngomong-ngomong soal LDR sama nggak LDR nih ya. Tapi dalam hubungan itu kan pasti ada suatu yang menjadi kunci biar hubungan itu sukses langgeng kan ya. Menurut kalian berdua itu apa sih yang menjadi kunci utama biar hubungan itu bisa sukses? Kayaknya dari Mas Rio dulu. Oke, dari orang yang pro LDR ya, supaya bisa sukses gitu ya. Ya tadi sih percaya aja udah satu. Yang kedua percaya. Cuman gue bakalan nyangkal beberapa pertanyaan tadi. Percaya di sini juga bukan berarti kita nggak punya curiga, tetap punya namanya curiga, tetap tanya juga dari mana, habis apa. Justru kan dengan LDR tuh komunikasi kita lebih intens loh, lebih intens gitu. Oh hari ini ngapain aja, setiap hari diulangin cerita-cerita kesehariannya, nggak bosan. Oh jadi tetap masih bisa komunikasi. Tetap bisa komunikasi, tetap via oke, telepon, via VC di mana-mana. Terus
Ya itu sih percaya aja. Percaya. Jadi yang penting percaya. Terus kita di sini komunikasi, kita di sini fokus sama apa yang kita mau achieve gitu, goals sendiri yang mau achieve di luar dari goals bersama tadi, bersama dengan pasangannya. Misalkan punya goals mau nikah gitu, tapi kan ada goals yang sendiri itu belum dicapai gitu. Baru capai dulu. Dan bisa kok dalam perjalanan mencapai goals itu Pak benar-benar setia, nggak mikirin cewek karena udah punya. Udah bisa. Oke. Tadi kata Mas Rio yang pertama itu percaya. Yang kedua komunikasi, tapi lewat telepon. Kalau menurut Mas ya, kenapa pakai tapi sih? Iya, tapi lewat telepon kan ya, benar kan? Gak, itu kayak dukung dia banget gitu. Kubu gua ini. Iya. Udah. Menurut Mas Yusuf nih, kunci dalam hubungan itu biar bisa sukses gitu, langgeng gimana Mas? Ya gak LDR. Udah. Enggak ada. Kenapa? Ya itu kuncinya. Iya kan? Enggak, maksudnya bukan LDR ya. Sebagai orang apa gimana untuk menjalin hubungan tidak LDR. Apa sih yang harus kita lakuin gitu? Oh. Ya itu. Apa? Lu aja nggak LDR lu sebagai kan tadi kan percaya, terus komunikasi. Sama aja sih. Percaya sama komunikasi ya. Sama aja. Kita juga harus saling percaya. Tapi ya itu percaya juga ada batasnya. Ada batasnya. Ini sukses LDR ya apa sukses menjalin hubungan loh. Nah, kalau sukses menjalin hubungan panjang lah. Itu lebih ke kalau di sisi orang yang LDR kan? Iya, kayak biar gimana sih Mas? Ya kan pasti saling, yang pertama ya pasti saling berkorban. Saling berkorban itu dalam artian rela mau berkorban gitu. Saling bukan berarti ketika nunggu atau apa gitu. Tapi memang ikhlas rela mau berkorban ketika dia butuh langsung waktu rindu perasaan semua ya. Yang kedua nggak saling nuntut. Udah saling berkorban otomatis mau berkorban ya, mau saling berkorban otomatis mau saling memberi gitu. Tapi kita nggak usah nuntut gitu. Apa yang diberikan nggak ada tuntutan, nggak minta tapi udah dikasih. Keikhlasan. Iya, misal pengennya iPhone, tapi dikasihnya Xiaomi ya udah. Kita kan nggak usah nuntut kita, tapi kita punya rasa masing-masing untuk saling memberi gitu. Pasti itu lebih indah. Xiaomi yang serasa mau iPhone dah gitu. Tapi iPhone kalau iPhone kalau bahas iPhone ya. Iya. Jadi ya itu sih nggak saling menuntut karena jadi nggak ada yang merasa diberatkan. Menuntut dari sifat, material nggak ada dan lain-lainnya. Jadi kayak udah saling menerima, saling terima logo. Apa sing diwae terima wae. Jadi saling rela berkorban tadi apa. Jadi kayak soulmate banget gitu. Walaupun LDR masih tetap gitu kan, zaman sekarang udah kembali lagi ya, udah dimudahkan, bisa ngirim ngirim makanan, hal-hal kecil pun bisa gitu. Lewat Gojek ya? Enggak. Banyak sekarang kan yang menyediakan apa jasa pengiriman gitu. Ya benar banget. Oke ya. Terima kasih Mas Rio sama Mas Yusuf ya. Udah cerita tentang pengalaman pro LDR dan bukan pengalaman sih. Gue tuh pro aja ya. Pro player. Jadi nggak ada pengalaman. Iya, nggak ada pengalaman. Tapi kan pernah LDR. Ya nggak ada. Udah intinya kita hanya menyimpulkan aja LDR itu seperti apa. Sebutan gue. Tidak ada pengalaman. Mas Anwar. Jadi intinya dalam hubungan itu mau LDR ataupun nggak LDR, itu yang pertama pasti percaya, ya kan? Karena percuma kita menjalin hubungan kalau nggak ada rasa saling percaya, isinya curiga aja. Itu malah justru yang menghancurkan hubungan itu. Terus yang kedua itu adalah komunikasi, itu penting banget itu komunikasi. Ya karena dalam hubungan, apalagi udah menjadi pasangan resmi ya, itu kesehariannya itu cuma diisi dengan komunikasi, kita saling ngobrol, kita sharing, itu penting banget ya. Yang paling penting itu poinnya percaya dan komunikasi itu sih kalau kata gue. Jadi untuk kalian yang pejuang-pejuang LDR dan yang nggak LDR, yang kontra sama LDR, fix percaya sama sering komunikasi sama pasangan kalian, itu yang bisa bikin hubungan kalian jadi langgeng, sukses sampai ijab kabul nanti. Jadi bukan masalah LDR apa enggak, tapi percaya apa enggak? Percaya. Mau yang nggak LDR, kalau nggak percaya tetap aja sama aja berantem lah. LDR nggak pernah komunikasi, ya kan itu malah bisa lebih hancur lagi. Iya, ya maksudnya kuncinya percaya sama komunikasi. Ini nggak LDR, ketemu terus, main-main terus, tapi nggak ada yang di sharing, nggak ada quality time-nya. Itu juga bakalan hancur juga. Itu penting sih.
Oke, terima kasih yang udah menonton. Semoga hubungan kalian langgeng sampai ajang menjemputku. Menjemput kalian. Menjemputku lagi. Pasangan kalian. Oke. Jaga pasangan kalian, jaga perasaan ke pasangan kalian, tetap setia, jalin komunikasi dan saling percaya. Sukses selalu. Bye bye di MC Talk.